Di dalam keheningan malam, ada satu suara kecil di dalam dirimu yang bertanya, kenapa sebagian orang tampak begitu mudah menciptakan kekayaan, sementara yang lain terus berjuang, seolah hidup ini adalah lingkaran yang tak pernah selesai? Apakah mereka lebih beruntung, lebih pintar, atau apakah mereka hanya tahu sesuatu yang belum kamu sadari? Bayangkan sejenak, jika pikiranmu adalah mesin paling kuat yang pernah ada. Mesin yang bisa menciptakan apapun, kesuksesan, peluang, atau bahkan uang. Tapi seperti mesin apapun, ia hanya bekerja dengan satu syarat. Jika kamu tahu cara mengendalikannya. Kebanyakan orang tidak pernah belajar mengendarai pikirannya. Mereka hidup setiap hari dengan autopilot mental, dipenuhi kekhawatiran, keraguan, dan bayangan kegagalan yang berulang di kepala. Dan disitulah segalanya dimulai, bukan dari dunia luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Napoleon Hill pernah berkata, setiap kekayaan dimulai dari sebuah pikiran. Bukan dari pekerjaan, bukan dari warisan, tapi dari ide yang diyakini dengan sepenuh hati. Tapi mungkin kamu berpikir, aku juga punya banyak ide. Kenapa belum ada yang berhasil? Mungkin karena yang hilang bukan idenya, tapi keyakinannya. Ada perbedaan besar antara berpikir positif dan percaya sampai ke dalam darah. Kebanyakan orang berharap, tapi sedikit yang benar-benar percaya. Mereka berkata, aku ingin sukses, tapi dalam hati kecilnya, suara lain berbisik, aku tidak pantas. Dan itulah suara yang diam-diam menciptakan kenyataan mereka. Bayangkan otakmu seperti tanah subur. Apapun yang kamu tanam di sana, baik atau buruk, akan tumbuh. Jika kamu menanam keraguan, kamu akan menuai kebingungan. Jika kamu menanam keyakinan, kamu akan menuai peluang. Itulah hukum pikiran yang menghasilkan uang. Tapi hukum ini tidak peduli siapa kamu. Ia bekerja untuk siapapun yang menggunakannya. Dengan sadar. Masalahnya, kebanyakan orang membiarkan pikirannya liar, seperti kuda tanpa kendali. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali mereka berkata, aku tidak bisa, aku tidak punya cukup, atau itu tidak mungkin. Mereka sedang memberikan perintah kepada alam bawah sadar mereka untuk menutup pintu kemungkinan. Dan hari demi hari, kata-kata itu membentuk kenyataan. Sampai akhirnya mereka percaya bahwa hidup memang sulit. Padahal yang sulit bukan hidupnya, tapi cara berpikirnya. Sekarang berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan setiap kata ini seolah datang dari masa depanmu sendiri. Masa depan di mana kamu sudah berhasil. Tanyakan pada dirimu, apa yang akan aku pikirkan hari ini jika aku sudah menjadi orang yang sukses? Bagaimana aku akan berbicara pada diriku sendiri? Apa yang akan aku rasakan saat bangun pagi? Itulah awal dari perubahan, sebuah percikan kesadaran kecil yang bisa menyalakan seluruh hidupmu. Karena kamu tidak butuh segalanya berubah hari ini. Kamu hanya butuh sadar bahwa kekuatan itu sudah ada di dalammu. Bayangkan sebuah cermin di hadapanmu. Di dalamnya, kamu melihat dua versi dirimu. Satu yang masih dipenuhi ketakutan dan satu lagi yang penuh kendali, fokus, dan tenang. Siapa yang akan kamu pilih untuk menjadi dirimu hari ini? Karena keputusan itu bukan hanya simbolis. Itu adalah sinyal yang dikirim ke pikiran bawah sadarmu. Dan pikiran bawah sadar akan menuruti perintah terkuat. Mungkin kamu sudah terlalu lama mengulang pola yang sama, bekerja keras tapi tidak maju, mencoba berubah tapi kembali jatuh. Namun ingatlah, tidak ada kegagalan yang permanen. Yang ada hanyalah keyakinan yang belum cukup kuat. Kamu bisa mengubahnya. Kamu bisa melatihnya. Karena pikiran bukanlah tembok, ia adalah otot. Dan otot itu akan tumbuh dengan latihan yang benar. Mulailah dengan satu langkah sederhana, berhenti berkata, aku tidak bisa. Gantilah dengan aku sedang belajar.
berhenti berpikir, "Aku tidak punya." Gantilah dengan "Aku sedang menciptakan." Itu tampak kecil, tapi perubahan besar selalu dimulai dari pikiran kecil yang diyakini dengan sepenuh hati. Kamu mungkin merasa lelah sekarang, tapi lelah bukan berarti kalah. Lelah berarti kamu sudah cukup lama berjuang dengan cara lama. Dan mungkin sudah waktunya mencoba cara baru, berpikir dengan kesadaran. Setiap kali kamu mendengar suara negatif di kepalamu, tanyakan, apakah ini benar atau hanya kebiasaan berpikir lama? Dan dalam momen itu, kamu akan mulai mengambil kendali. Hukum pikiran yang menghasilkan uang bukan tentang sihir. Ia tentang kesadaran. Tentang memahami bahwa setiap emosi, setiap keputusan, setiap kata adalah investasi energi yang akan kembali padamu dalam bentuk hasil nyata. Jika kamu menanam pikiran kekurangan, kamu akan melihat kekurangan di sekelilingmu. Jika kamu menanam pikiran kelimpahan, kamu akan mulai melihat peluang di tempat yang dulu tampak kosong. Dan inilah kuncinya. Uang hanyalah simbol. Cermin dari nilai yang kamu berikan, keyakinan yang kamu miliki, dan energi yang kamu pancarkan. Ketika pikiranmu sinkron dengan kelimpahan, uang akan datang bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu menariknya. Jika kata-kata ini menyentuhmu, jangan biarkan percikan ini padam. Klik suka dan berlanggananlah sekarang, bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Agar setiap hari kamu diingatkan bahwa pikiranmu adalah sumber daya terbesar yang kamu miliki. Dan hari ini, kamu baru saja mulai mengendalikannya. Pernahkah kamu benar-benar berhenti dan memperhatikan bagaimana pikiranmu bekerja? Bagaimana satu pikiran kecil tentang kegagalan, tentang rasa takut, tentang kekurangan, bisa tumbuh menjadi keyakinan yang mengendalikan seluruh hidupmu? Itulah kekuatan pikiran. Dan Napoleon Hill menyebutnya sebagai hukum pertama dari kekayaan. Segala sesuatu dimulai dari pikiran yang terarah. Bayangkan sejenak, kamu duduk di ruangan gelap. Hanya ada satu cahaya kecil di depanmu. Itu adalah ide, sebuah gambaran samar tentang masa depan yang kamu inginkan. Tapi semakin lama kamu menatapnya, semakin terang ia menjadi. Karena perhatianmu adalah bahan bakarnya. Pikiran manusia bekerja seperti magnet. Apa yang kamu pikirkan secara mendalam, kamu tarik ke dalam hidupmu. Bukan karena dunia berubah secara ajaib, tapi karena kamu mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. Ketika kamu percaya kamu bisa, otakmu mulai mencari bukti bahwa kamu benar. Dan perlahan, realitasmu mulai menyesuaikan dengan keyakinan itu. Begitulah cara pikiran membentuk dunia. Semuanya berawal dari dalam. Bukan dari kondisi ekonomi, bukan dari keberuntungan, tapi dari pola pikir yang memerintah seluruh tindakanmu. Coba ingat seseorang yang kamu kagumi. Mungkin pengusaha sukses, seniman besar, atau orang yang hidupnya terasa selaras dan damai. Apakah mereka memiliki kemampuan luar biasa sejak lahir? Atau apakah mereka belajar menguasai cara berpikir yang berbeda? Kebanyakan dari mereka mempraktikkan satu hal yang sama. Mereka menggunakan kekuatan autosugesti. Autosugesti adalah proses menanamkan keyakinan ke dalam alam bawah sadar, bukan dengan harapan kosong, tapi dengan pengulangan yang sadar dan emosional. Ketika kamu berkata setiap hari, "Aku mampu, aku layak, aku sedang menuju kesuksesan." Pada awalnya itu terdengar palsu. Tapi seiring waktu, pikiran bawah sadarmu mulai mempercayainya. Dan ketika ia percaya, seluruh sistem dirimu akan bergerak sesuai keyakinan itu. Itulah sebabnya Napoleon Hill menulis bahwa pikiran yang terorganisir menciptakan kekayaan. Karena kekayaan bukan hasil keberuntungan, tapi hasil dari pola mental yang terprogram dengan jelas. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya kamu yakini tentang uang? Apakah kamu melihat uang sebagai sesuatu yang sulit didapat?
sesuatu yang hanya dimiliki orang-orang tertentu? Atau kamu melihatnya sebagai hasil alami dari nilai, kreativitas, dan keputusan yang tepat? Jawabanmu menentukan masa depanmu, karena pikiran bawah sadar tidak tahu mana yang benar atau salah. Ia hanya mengikuti perintah. Dan jika perintahmu adalah "aku tidak punya cukup", maka ia akan bekerja keras untuk memastikan kamu benar. Tapi ketika kamu mulai berkata, "Aku mampu menciptakan kelimpahan", sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuhmu mulai merespons, energi, intuisi, dan ide-ide baru muncul tanpa kamu sadari. Kamu mulai bertemu orang yang tepat, melihat peluang di tempat yang dulu tampak kosong. Bukan kebetulan, itu hasil dari frekuensi pikiranmu yang berubah. Hukum ini sederhana, tapi tidak mudah. Karena untuk menggunakannya, kamu harus mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang kamu pikirkan. Tidak lagi menyalahkan keadaan, orang lain, atau masa lalu, tapi menatap cermin dan berkata, "Segalanya dimulai dariku." Bayangkan pikiranmu seperti peta jalan. Setiap pikiran negatif adalah belokan yang salah. Setiap keyakinan positif adalah arah menuju tujuanmu. Semakin sering kamu menegaskan jalan yang benar, semakin mudah otakmu menemukannya lagi. Begitulah cara kamu menciptakan momentum. Hill menyebutnya sebagai mastermind principle, kekuatan ketika dua atau lebih pikiran bersatu dengan tujuan yang sama. Karena pikiran manusia saling memengaruhi. Ketika kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang berpikir besar, fokus, dan optimis, kamu ikut tertarik ke dalam arus yang sama. Energi mereka memperkuat keyakinanmu, mempercepat pertumbuhanmu, dan sebaliknya. Jika kamu terus mendengarkan orang yang berkata, "Itu mustahil," "Jangan ambil risiko," atau "Itu bukan untuk kita," maka pikiranmu akan mulai mempercayai batasan yang sama. Kamu tidak dilahirkan dengan pikiran kecil. Kamu hanya terbiasa meminjam pikiran orang lain yang menyerah lebih dulu. Sekarang waktunya berhenti. Waktunya mengambil alih kendali. Bayangkan sebuah tombol di kepalamu. Satu tombol bertuliskan keraguan, satu lagi bertuliskan keyakinan. Setiap kali kamu merasa ragu, bayangkan jari-jarimu menekan tombol keyakinan itu. Dengar bunyi kliknya, rasakan tenaganya mengalir, dan katakan dalam hati, "Aku memutuskan untuk percaya." Percaya bukan berarti segalanya langsung berubah. Percaya berarti kamu bersedia melangkah bahkan ketika belum ada bukti. Karena keyakinan mendahului bukti. Bukti datang setelahnya. Itulah hukum sebab dan akibat di dalam pikiran. Ketika kamu menanam pikiran kaya, kamu sedang menciptakan sebab. Dan ketika sebab itu matang, ia akan menghasilkan akibat yang disebut kekayaan nyata. Tidak ada misteri, tidak ada kebetulan. Hanya hukum mental yang bekerja dengan presisi. Kamu bisa mulai hari ini. Tulislah satu kalimat yang mencerminkan impianmu dan ulangi setiap pagi dengan emosi yang kuat. Biarkan kata-kata itu menembus ke dalam pikiran bawah sadar, karena kata-kata bukan sekadar bunyi, mereka adalah program yang mengatur seluruh sistemmu. Mulailah berkata, "Aku menarik peluang yang selaras dengan tujuanku," dan lihat bagaimana dunia mulai merespons, karena dunia luar hanyalah pantulan dari dunia dalam. Dan ketika pikiranmu selaras dengan arah yang benar, dunia akan membuka jalan yang tak pernah kamu lihat sebelumnya. Perubahan sejati tidak datang dari membaca buku atau menonton video saja. Ia datang dari latihan, dari disiplin mental yang dilakukan setiap hari, tanpa henti. Yingdu Napoleon Hill mengatakan, disiplin adalah jembatan antara pikiran dan hasil. Dan disinilah banyak orang berhenti, karena mereka ingin hasil, tapi tidak mau melewati jembatan itu. Kita sering mengira pikiran bisa diubah hanya dengan niat. Padahal, pikiran adalah sistem kebiasaan. Ia akan terus memutar pola lama, sampai kamu memaksanya menciptakan pola baru. Dan itu tidak mudah, karena begitu kamu mulai mengubah cara berpikir, pikiran lamamu akan melawan.
Bayangkan otakmu seperti jalur di hutan. Jalur lama sudah jelas, mudah dilewati. Tapi jalur baru, penuh semak, penuh hambatan. Dan setiap kali kamu mencoba melewati jalur baru itu, pikiran lamamu berkata, "Untuk apa susah-susah? Jalur lama saja lebih aman." Itulah suara resistensi. Tapi jika kamu terus melangkah, terus membuka jalan itu, hari demi hari, semak-semak mulai menyingkir. Dan suatu hari nanti, jalur barumu menjadi jalan utama. Itulah proses reprogramming pikiran. Tidak ada rahasia besar di dalamnya. Hanya pengulangan yang konsisten, dengan kesadaran dan niat yang jelas. Kamu tidak bisa mengharapkan hasil baru jika kamu masih memikirkan hal yang sama setiap pagi. Jadi, mulailah mengubah ritual mentalmu. Begitu kamu bangun, sebelum menyentuh ponsel, duduklah diam sebentar. Tutup mata. Dan tanyakan pada dirimu, pikiran seperti apa yang aku butuhkan hari ini untuk menjadi versi terbaikku? Jangan buru-buru menjawab. Biarkan keheningan memberikanmu arah. Kemudian, ucapkan 3 kalimat sederhana dengan napas yang dalam dan suara yang tegas. Aku mengendalikan pikiranku. Setiap hari aku menjadi lebih fokus. Setiap pikiran positif membawaku lebih dekat ke tujuanku. Lakukan ini selama 21 hari berturut-turut. Bukan karena angka itu ajaib, tapi karena selama waktu itu otakmu mulai menciptakan jalur sinapsis baru. Jalur yang membuat pola berpikirmu menjadi otomatis. Dan saat itu terjadi, kamu tidak perlu lagi memaksa diri untuk berpikir positif. Kamu akan menjadi positif secara alami. Tapi berhati-hatilah. Pikiran negatif tidak akan hilang sepenuhnya. Ia akan muncul lagi, mencoba menarikmu ke masa lalu. Saat itu terjadi, jangan lawan, amati, sadari. Lihat pikiran itu seperti awan lewat di langit, dan katakan dengan lembut, "Aku tidak lagi mempercayaimu. Kekuatanmu ada pada kesadaran, bukan pada penolakan." Ketika kamu sadar bahwa pikiran hanyalah suara di kepala, bukan kenyataan, kamu mulai bebas. Kamu menjadi pengamat, bukan korban dari pikirannya sendiri. Dan di titik itulah, kamu mulai bisa memilih. Kamu bisa memilih untuk percaya pada pikiran yang membangkitkan, bukan yang melemahkan. Kamu bisa memilih tindakan yang selaras dengan tujuanmu, bukan dengan ketakutanmu. Itulah kebebasan sejati, kebebasan dari pola yang kamu ciptakan sendiri. Latihan berikutnya adalah mental fokus. Setiap kali kamu merasa terganggu atau kehilangan arah, berhenti sejenak dan ambil napas 3 kali. Setiap tarikan napas, bayangkan kamu sedang menarik energi ke dalam pikiranmu. Setiap hembusan napas, lepaskan keraguan dan kecemasan. Kemudian, ucapkan dengan perlahan di dalam hati, "Aku tahu apa yang aku inginkan." Itu kalimat sederhana, tapi memiliki kekuatan luar biasa, karena sebagian besar orang tidak benar-benar tahu apa yang mereka inginkan. Mereka tahu apa yang tidak mereka mau, tapi tidak punya visi yang jelas tentang arah hidup mereka. Dan tanpa arah, pikiran bawah sadar tidak bisa bekerja. Ia butuh perintah yang spesifik, bukan kebingungan. Tulislah tujuanmu dengan kalimat positif dan jelas. Bukan, "Aku tidak ingin miskin," tapi "Aku sedang membangun kehidupan yang makmur dan stabil." Bukan, "Aku ingin berhenti stres," tapi "Aku memilih ketenangan dan kendali setiap hari." Perbedaan kecil dalam kata-kata itu mengubah seluruh arah energi pikiranmu. Napoleon Hill menyebutnya definite chief aim, tujuan utama yang jelas. Tanpa itu, kekuatan mentalmu menyebar ke terlalu banyak arah. Dengan itu, seluruh sistem pikiranmu bekerja seperti laser, terfokus, tajam, dan efektif. Dan ketika kamu terus mengulang fokus itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pikiran bawah sadarmu mulai mempercayainya sepenuhnya. Ia mulai menarik ide, sumber daya, bahkan orang yang bisa membantumu mencapainya. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari program yang kamu tanam
dengan sadar. Tapi kamu harus disiplin. Kamu harus memperlakukan pikiranmu seperti otot. Kamu tidak akan membentuk tubuh kuat dengan latihan satu kali. Begitu pula dengan pikiran. Kamu harus datang setiap hari, bahkan saat malas, bahkan saat tidak yakin. Karena setiap kali kamu hadir, kamu menanam benih baru. Dan pada akhirnya, benih itu akan tumbuh menjadi kebiasaan berpikir yang tak tergoyahkan. Kamu tidak sedang berpura-pura sukses. Kamu sedang melatih sistem mentalmu untuk menjadi sukses. Dan semakin sering kamu melatihnya, semakin kuat ia menjadi. Suatu hari nanti, kamu akan tersadar bahwa kamu tidak lagi berpikir untuk berubah. Kamu sudah berubah. Bayangkan suatu pagi di masa depan. Kamu bangun, menatap cermin, dan untuk pertama kalinya, kamu melihat seseorang yang benar-benar berbeda. Bukan karena dunia telah berubah, tapi karena kamu yang berubah. Tatapanmu lebih tenang, bahumu tegap, dan di dalam matamu ada sesuatu yang baru. Ketegasan, kejelasan, keyakinan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah hasil dari perjalanan ini. Perubahan yang tidak terlihat dari luar pada awalnya, tapi tumbuh di dalam, diam-diam, hingga akhirnya mengubah segalanya. Kamu mulai sadar bahwa pikiranmu bukan musuh, tapi alat. Bahwa uang, kesuksesan, dan peluang bukanlah hal yang datang dari luar, tapi refleksi dari energi mental yang kamu pancarkan setiap hari. Dulu kamu berpikir hidup ini soal berjuang keras. Sekarang kamu tahu, hidup ini soal berpikir dengan benar. Ketika pola pikiranmu berubah, caramu bertindak ikut berubah. Kamu tidak lagi bekerja karena takut gagal, tapi karena ingin bertumbuh. Kamu tidak lagi membuat keputusan karena panik, tapi karena yakin. Dan tanpa sadar, kamu mulai menjadi magnet bagi hasil yang kamu inginkan. Inilah fase transformasi. Ketika kesadaran menjadi kebiasaan, ketika kebiasaan menjadi karakter, dan karaktermu mulai menciptakan takdirmu sendiri. Kamu sekarang tahu apa yang kamu inginkan. Kamu tidak lagi menunggu inspirasi, kamu menciptakannya. Kamu tidak lagi menunggu waktu yang tepat, kamu menjadikannya tepat dengan tindakanmu. Pikiranmu kini seperti samudra yang tenang, luas, dalam, tapi terkendali. Tidak lagi dipenuhi gelombang kekhawatiran kecil, hanya keheningan yang penuh arah. Dan dari keheningan itu, muncul ide-ide baru. Ide-ide yang membawa hasil nyata. Napoleon Hill menulis bahwa setiap manusia yang mencapai puncak kesuksesan memiliki satu kesamaan. Mereka menyadari kekuatan pikirannya sebelum dunia menyadarinya. Dan hari ini, kamu sudah sampai di titik itu. Kamu telah membuka pintu menuju kesadaran baru. Namun ingatlah, perjalanan ini tidak pernah benar-benar selesai. Karena pikiran selalu berkembang, kamu akan terus menemukan lapisan baru di dalam dirimu. Setiap kali kamu tumbuh, kamu akan diuji lagi, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memperkuat pola barumu. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa jatuh kembali. Hari-hari ketika pikiran lamamu berbisik, "Lihat, tidak ada yang berubah." Tapi sekarang kamu tahu lebih baik. Kamu tahu bahwa setiap kali kamu menyadari pola lama itu, kamu sudah satu langkah di atasnya. Kesadaranmu adalah perlindunganmu. Dan perlahan, sesuatu mulai terasa berbeda. Kamu mulai berbicara dengan cara baru. Kamu mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan. Setiap kata, setiap pikiran, setiap keputusan menjadi lebih bernilai. Karena kamu tahu semuanya adalah energi, dan kamu memilih kemana energi itu mengalir. Kamu mulai menyadari bahwa uang bukan tujuan akhir. Ia hanyalah cermin dari nilai yang kamu berikan dan tingkat kesadaran yang kamu capai. Ketika kamu berpikir dengan kelimpahan, kamu menarik kelimpahan. Ketika kamu berpikir dengan rasa syukur, kamu memperbanyak alasan untuk bersyukur. Dan ketika kamu berpikir dengan keyakinan,
Dunia membuka jalan di mana dulu hanya ada tembok. Bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah pintu besar. Dulu, kamu melihatnya terkunci. Tapi sekarang kamu tahu, kuncinya ada di dalam pikiranmu sendiri. Setiap pikiran positif yang kamu tanam adalah putaran kecil pada kunci itu. Dan akhirnya, dengan satu tarikan napas penuh keyakinan, pintu itu terbuka. Di baliknya, tidak ada keajaiban. Yang ada hanyalah dirimu, versi terbaikmu, yang selama ini menunggu untuk dibebaskan. Ia tersenyum, dan dalam diam, ia berkata, "Akhirnya kamu datang." Itulah momen transformasi sejati. Bukan saat kamu mendapatkan sesuatu, tapi saat kamu menjadi seseorang yang baru. Dan dari titik itu, segalanya mulai berubah dengan kecepatan yang tidak bisa dijelaskan. Peluang muncul, ide mengalir. Orang-orang mulai mempercayaimu karena kamu memancarkan ketenangan yang tidak dibuat-buat. Itulah kekuatan sejati dari hukum pikiran yang menghasilkan uang. Ia bukan tentang uang itu sendiri, tapi tentang menjadi pribadi yang mampu menarik, mengelola, dan memperluas nilai dengan kesadaran. Dan ketika kamu mencapai titik ini, kamu menyadari, semua yang dulu kamu kejar, sekarang datang kepadamu. Karena kamu tidak lagi mengejar, kamu menarik. Kamu tidak lagi mencari bukti, kamu menciptakannya. Kamu tidak lagi berharap dunia berubah, kamu mengubah dirimu, dan dunia pun ikut bergeser. Jadi hari ini, lihat ke dalam dirimu. Rasakan setiap napas sebagai pengingat bahwa kamu sudah memulai perjalanan luar biasa ini. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu sadar. Sadar bahwa setiap pikiran memiliki harga. Sadar bahwa setiap kata membangun masa depan. Sadar bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, adalah langkah menuju kehidupan yang kamu impikan. Dan ketika kamu mulai hidup dengan kesadaran itu setiap hari, hidup berhenti menjadi perjuangan. Ia berubah menjadi tarian antara niat dan realitas, antara pikiran dan hasil, antara siapa kamu dulu dan siapa kamu sekarang. Jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam, klik subscribe sekarang, bukan karena ini akhir, tapi karena ini adalah awal dari cara berpikir baru. Perjalananmu baru saja dimulai, dan dari titik ini, segalanya mungkin.